Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tentang kuliah kita ya, kuliah luar biasa tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Kita kesampingkan permusuhan ya, perdebatan, perbedaan. Kita menuju alamat fokus yang ilmiah dan amalia. Kau dan aku adalah saudara ya. Enggak usah diperpanjang warna kulitku, rasku ataupun adat budayaku ya. Kita menuju sesuatu yang ilmiah dan amalia. Enggak usah bermusuhan, enggak usah politik-politikan ya. Kita belajar beragama lewat metodologi yang luar biasa. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balongpanggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah bagaimana Tuhan merubah nasib takdirmu. Allah sampaikan ya, aku nggak akan merubah nasibmu ya sebelum kau berusaha merubah nasibmu sendiri. Nah, merubah nasibmu sendiri berarti ada usaha, ada perjuangan mati-matian ya. Dan kenapa ada hubungan dengan Allah? Berarti merubah nasibmu harus menggandeng Allah. Ini yang mahal ya. Sambungan inilah yang hilang sehingga banyak orang kemudian dia mengalir ikuti aliran dunia ya, sehingga banyak yang sesat kintir ya. Ibarat suatu benda kapal-kapalan berangkat dari hulu dia nyasar ke hilir nggak bisa kembali. Dari sumber kintir ke hilir nggak bisa kembali. Nggak ketemu wal awalu wal akhiru ya, nggak ketemu ya. Karena dia nggak pernah ketemu akhir yang awal dia terjadi. Harusnya awal dan akhir itu ketemu. Pulang kita. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Dari tiada menuju tiada. Nah ini dia ya. Manusia ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Kolbunya full, akalnya nol. Betul ya? Makanya si kecil itu culun, lucu dan sebagainya. Tetapi bertambahnya waktu, akalnya menguat, kemudian terisi pengetahuan. Itu hijab. Loh, ngeri ya. Dan kolbunya menjadi nol. Artinya nggak bisa dipakai, nggak bisa berhubungan dengan Allah. Kemudian akal itu, pikiran itu dipengaruhi nafsu. Maka manusia itu gelombangnya terjun bebas ke gelombang nafsu. Nah, dunia ini orang yang masuk ke dunia dibekali akal ya. Tapi di bawah akal ada gelombang nafsu. Maka secara kodrat manusia pasti dipengaruhi oleh nafsu. Ibarat akal itu SMA, maka nafsunya otomatis ngikut. Anggap aja nafsu itu SMP ya. Betul nggak? Kita sudah SMA, di sekolah serata SMA, maka SMP-nya otomatis ngikut. Betul nggak? Tapi kalau kau untuk masuk ke S1, maka kau mesti daftar baiat terlebih dulu. Ya. Nah, dari SMA bisa otomatis ke S1? Nggak bisa. Tapi ketika kau SMA, otomatis nggak kau punya ijazah SMP? Otomatis. Maka di dalam dunia dengan akalmu, kau otomatis terpengaruh dengan gelombang nafsu. Betul? Makanya semua orang akan dipengaruhi oleh nafsunya. Nafsu akan mengantarkan pikiran orang kepada yang enak, nyaman, senang, bahagia, sukses, ganteng, terjamin, dan seterusnya. Betul enggak? Nafsu pasti cari yang enak. Ya enggak? Betul? Padahal kata Nabi, di dunia ini lawan yang terberat adalah
dirimu sendiri. Diri yang siapa? Diri yang nafsu. Karena nafsu di mana? Di dalam dirimu. Kau melawan dirimu, melawan yang enak apa yang enggak enak? Melawan yang enyak. Berarti perjuanganmu adalah menuju ke yang tidak enak. Loh. Maka ilmu ini jarang ada yang mau. Saya paham. Saya wajib dimusuhi banyak orang. Saya paham. Maka saking wajibnya, saking taunya, saya nggak tebar pesona. Ya, saya hanya menarik segelintir orang ya yang tahu ilmiah, yang tahu logika nalar tinggi. Nggak pernah saya menawarkan yang enyak. Kau dapat surga, kau dapat rezeki banyak, kau dapat sukses, kau dapat keramat. Pernah saya bilang gitu? Tidak. Oh, tidak. Saya bilang di sini masuk neraka, penuh perjuangan, pengorbanan, bayar. Iya bukan loh? Dan gak ada enaknya loh. Beda dengan orang lain ya, tebar pesona enak. Saya enggak anti ya. Karena saya tahu ilmu ini berbeda dengan ilmu yang disampaikan oleh ulama, kiai, ustadz, Gus Habib Buya dunia ya. Nah, manusia di alam akalnya dipengaruhi nafsu. Nafsu inilah yang kemudian merusak manusia. Nafsu identik dengan siapa? Binatang. Betul apa enggak? Bedanya manusia dan hewan adalah akal dan nafsu. Betul enggak? Orang berakal punya nafsu, tapi orang di alam nafsu enggak punya akal. Nah, berarti dimensi di bawah manusia adalah binatang. Binatang nggak punya kontrol ya, karena dia mengikuti hawa nafsunya kepingin ya sikat gitu aja. Nah, orang pun demikian sekarang ya, pejabat-pejabatnya ya, begitu ada kesempatan maling korupsi, gitu. Ada entertain wanita, minum ya minum, sudah. Wayai haji, wayai wedoan, itu sekarang ya. Narkoba, ngendet. Giliran sekarang waktunya terpesona musim politik. Assalamualaikum gitu. Nyelonong ke pesantren gitu, ngundang acara pengajian, menyantuni anak yatim, bajingan itu ya. Ini musimnya orang kelihatan baik ya sekarang ini. Di mana-mana orang baik. Cuman nggak ada yang nyawer ke sini ya. Karena saya nggak pernah tebar pesona ya, dan dianggap bukan siapa-siapa, enak ya. Nggak ada yang ngefans sama Taklim Ma'rifat. Saya senang ya. Makanya saya nggak pernah pakai baju yang pakai topi kerucut, pakai baju pink, polkadot, lorek-lorek seperti di sono. Beda ya. Itulah Bagos loh. Bagos nggak boleh nyindir orang. Gos itu apa sih? Hantu. Loh, saya nggak sama dengan sana kok. Jadi Bagos yang suka topinya kelip-kelip, bintang-bintang, polkadot, lorek-lorek gitu. Yang Gos, bukan yang satunya ya. Tapi paham kan maksudnya? Paham nggak? Iya ya. Yang penting saya main mata dengan Anda ya. Ini hanya tentang kita ya. Nah, di alam akal kau akan dipengaruhi nafsumu. Saya tanya, jika kau nggak punya gelombang di atas akal, jika ini adalah zero ya, kau dipengaruhi timbangan ke bawah, maka hukum alamnya kau pasti jatuh nggak? Pasti jatuh. Karena nggak ada yang mengangkatmu ke atas. Yang ada adalah gaya tarik beban ke bawah, betul nggak? Pasti jatuh? Pasti. Maka manusia semuanya yang tidak mendapatkan gelombang di atas akal, dia pasti jatuh ke alam lebih rendah daripada akal. Nah, apa sih gelombangnya di atas akal? Nur. Yang itu sebetulnya kau punya alat untuk membaca gelombang di atas akal, namanya roh. Betul ya? Itu yang kata Nabi, kau mesti masuk Islam secara kafah, masuk ke ilmu roh. Kalau orang nggak dibayat disebut nggak beriman, karena nggak ada nurnya, betul nggak? Maka semua yang tidak dibayat pasti neraka, pasti ya itu ya. Nah, disebut orang kafir ya. Tapi kata Nabi, mereka di dunia, mereka mendapatkan surganya di mana? Di dunia. Kenapa?
Dia dipengaruhi oleh nikmatnya hawa nafsu. Sedangkan orang beriman akan merasakan neraka di mana? Di dunia. Saat dia dipenjara oleh dunianya, ya. Begitu bebas, sudah lewat nerakanya yang berarti ketemu apa? Surga. Makanya surganya orang kafir adalah dunia. Nah, demikian menjadi penjara bagi orang beriman. Lah kalau dunia adalah surganya orang kafir, berarti kalau dibalik kafir menjadi beriman, maka surga menjadi apa? Neraka. Dunia adalah neraka bagi orang beriman saat dia terpenjara oleh hawa nafsunya. Tepuk tangan dulu. Nah, masalahnya kenapa hawa nafsu sangat bahaya? Sering kami sampaikan, alam ini virtual ya. Alam ini nggak ada dunia ini. Bagi yang dilihat dari atas loh ya. Tapi bagi ahli dunia ini kenyataan. Tapi bagi yang telah menguasai teknik mi'raj naik dimensi, ini cuma fata morgana gak nyata. Ini cuma virtual, hologram. Yang mewujud jadi kenyataan yang kau alami, kau hadapi. Itu sebetulnya adalah karma takdirmu sendiri. Karmamu. Siapa yang bikin ini semua? Dirimu. Ya, tapi itu memakai hukum Tuhan, ya. Jadi feedback yang kau alami sebetulnya siapa yang membuat? Ya dirimu sendiri. Kalau kau nyolong kemudian dihukum, itu dia hukum Tuhan apa dirimu? Dirimu sendiri, ya. Nah itu ya. Kalau kamu nggak nyolong, kamu nggak mau dihukum, betul nggak? Nah itu. Jadi ada sebab akibat, ada karma dan sebagainya. Nah, ketika tadi ya. Bayi berumur dewasa akan terisi pengetahuan dan hijab karena dipengaruhi oleh nafsu, itu hukum pasti ya. Maka inilah ya yang membentuk masalah, penyakit, penderitaan. Saya tanya, si bayi kecil yang baru lahir, dia tahu derita enggak? Enggak tahu. Dia tahu enak? Dia tahu enggak enak? Enggak tahu. Yang dia tahu hanya ibunya saja. Betul enggak? Dia gelisah ketika jauh dari ibunya. Begitu dekat dari ibunya, tenang dia, betul nggak? Maka surganya dibawa oleh ibunya. Kita kunci. Nah, begitu banyaknya keinginan, ya, yang dipengaruhi nafsu, itulah yang membentuk karmamu mulai berjalan. Orang lapar, ya, maunya kan makan, betul nggak? Maunya makan yang enak. Sementara dia nggak punya kuasa, ya, makan yang enak, maka dia nyolong. Karena apa? Dipengaruhi nafsunya. Temannya diambil, wah, ayam gorengnya diambil. Nah itu sudah mulai. Karena apa? Dia dipengaruhi nafsu sehingga melumpuhkan akal sehatnya, betul ya? Kalau sebetulnya pejabat itu misalkan dia ngerti akal sehat, gak mungkin dia korupsi, betul? Tapi karena nafsunya besar, kontrol akalnya nggak ada, maka akhirnya ngentit, doan itu, wakeh ku, gak percaya masih orangnya nggak tuh sembayangnya, wedan wakeh. Di sini gayanya setia, di belakang bojone telu, iku sing bojo. Lah bojo-bojoan tiap entertain ya kunjungan masih iku nerek, gitu. Paham lah iku nih, gitu. Wos aku apal ya. Wos apal ya. Dan itu terus berlanjut ya, sehingga makanya kata Nabi, setiap kesalahanmu akan meninggalkan noda hitam di kalbumu, betul gak? Saking banyaknya salahmu sehingga kalbumu tertutup sehingga nggak bisa kenal Allah lagi. Itu masalahnya. Tapi kata Nabi, segala sesuatu loh ada pembersihnya. Dan pembersih kalbumu yang tadi itu adalah zikrullah. Maka ya, manusia yang sekolah di sini, yang masuk kampus Al Ma'rifat, kau lewati proses pembersihan, pensucian dan penyempurnaan. Itu sawakit pol. Itu neraka pol ya. Tapi kamu sudah tahu, itu jadi gak kaget tuh gak? Kalau masuk neraka, ngadepi neraka panas, kau pakai jaket yang anti panas, gitu.
Minta kemana? Ke gurumu. Kau masuk neraka yang dingin, kau pakai jaket yang hangat, gitu. Loh. Minta kemana? Gurumu. Kau tinggal patuh saja makan neraka, kau lewati dengan gembira. Sambil ngopi. Tahu-tahu sudah sampai seberang, betul nggak? Nah, tapi inilah ya metodologi ya. Dibutuhkan karena apa? Metodologi itu rumus pasti, hukum pasti, variabel pasti, parameter pasti, katalis pasti. Semuanya pasti. Kamu tinggal pakai. Betul? Perlu nggak kamu trial lagi? Nggak perlu, tinggal pakai ya. Jelas? Jelas. Kamu naik pesawat, kenapa kok tinggal pasrah? Om, saya beli tiket pesawat. Kenapa kau nggak bikin pesawat sendiri? Mana Bu Wati ya? Tinggal pakai kan? Kamu hanya ikuti prosedurnya kan? Protokolernya ya. Dipanggil. Kepada Bu Wati dari Ndiwek Balung Panggang, silakan masuk ke ruang tunggu, ya toh? Tinggal masuk, tuh enggak? Kemudian silakan masuk ke dalam pesawat. Sudah ikuti saja, tuh enggak? Ikuti saja sampai selamat tujuan. Sampai selamat sampai tujuan. Nah, itu saja. Ini sudah metodologik ya. Enggak usah kau pikir, enggak usah kau cari-cari lagi, enggak usah kau raba-raba lagi ya, udah jelas. Ya. Kalau di perusahaan namanya SOP ya. Kalau di standar internasional namanya ISO. Ya. Berarti siapapun item harus masuk sistem melewati ISO atau SOP. Jelas? Maka menjadi keteraturan ya. Seperti itulah agama ya. Manusia harus baiat supaya beriman. Kamu ikuti Rasulmu, kau ikuti komandonya. Maka selamat gak kau? Selamat. Tapi, nah ini dia gambar ini ya. Allah nggak akan merubah nasibmu sebelum kau berusaha merubahnya sendiri. Ini manusia ya, biru ini ya. Tapi isinya sudah dikuasai garis merah. Ibarat inilah iblis. Iblis itu hijab. Ya. Yang akan auto block ya. Yang intinya akan menyesatkanmu akan Allah. Dan dia sudah taken MOU. Diizinkan Allah ya. Dia legal ya, bukan ilegal ya. Iblis itu legal ya. Kalau bahasa saya di waktu di Italia legal ya. Jadi iblis menyesatkan manusia itu diizinkan Tuhan enggak? Diizinkan. Dia taken kontrak ya. Oke, Allah. Aku mau begini-begini, tapi saya pamit ya. Seluruh keturunan anak Adam akan aku sesatkan daripadamu. Nah, sesat itu apa sih? Bukan berarti melarang kau sholat, bukan. Bukan melarangmu beragama Islam, bukan. Bukan melarangmu zikir atau baca Quran, bukan. Tetap kau sholat, tapi nyasar. Tetap kau ngaji, tapi nyasar. Tetap kau menyembah Allah, tapi Allahnya nyasar. Tetap kau Islam, tapi Islammu nyasar. Dan ini yang terjadi. Semua orang mengaku Islam, tapi saya tanya, bagaimana cara bersaksi akan Allah dan Rasulnya? Ternyata nggak ada yang tahu. Mereka Islam bukan? Tapi ngakunya Islam. Apakah mereka merasa beriman? Merasa, tapi imannya nyasar. Semua orang ya, bahkan di mana-mana orang paling gampang tutur-tutur agama. Masya Allah kita harus sabar, gitu. Masya Allah baca Quran, Masya Allah kita kerjakan sholat. Ditanya, bagaimana sholatmu biar gak nyasar? Gak ngerti gitu. Pokoknya aku kerjakan loh. Kalau kamu nggak tahu alamatnya, nggak kenal dia, nggak tahu jalannya, nggak tahu caranya, nyasar nggak kamu? Nyasar. Yo pasti nyasar. Dan ini yang terjadi ya. Dan itu adalah key point kita ya, kunci ya, poin kunci kita, karena itu yang orang lain tidak ngerti. Di manakah Tuhanmu yang di dunia? Di manakah
bagaimanakah caramu agar tersambung akan Allah yang di ars? Bagaimana caramu mi'raj untuk sampai ke hadirat Allah Ta'ala? Orang lain nggak ada yang ngerti ya. Bahkan mengingat Allah nggak ada yang ngerti ya. Saya tanya, bagaimana cara mengingat Allah? Nggak ada yang ngerti. Walaupun banyak orang mengaku mengingat Allah dalam sholat. Saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Nggak ada yang ngerti. Oh, betapa bahagianya kita ya. Golongan orang sedikit, tapi nggak bisa diganggu orang ya. Nggak bisa diganggu orang, karena ini mutlak ya. Yang memusuhi banyak nggak kita? Banyak. Yang marah sama kita banyak nggak? Banyak. Yang nggak ngefans sama kita? Banyak. Banyak, tapi nggak ngefek. Blas. Nah ini ya. Seseorang yang telah dikuasai iblis, maka dia harus melawan dirinya. Walaupun ada seorang ini ya berusaha mentawajudkan dia, ibaratnya ini kan menginjeksi nur ya. Tapi kalau dianya gak kuat melawan dirinya, maka dia akan tetap kalah. Itulah maksudnya, kau harus memulai melawan dirimu, merubah dirimu dahulu. Dengan apa? Mati-matian habis-habisan. Selebihnya Allah dan Rasulnya akan ngikut merahmatimu. Itu dia ya. Jadi secara teori, sebuah perubahan adalah ketika potensi perubahan itu lebih besar daripada nilai statis ya. Misalkan nilai sembuh lebih besar daripada nilai sakit, maka sembuh gak dia? Sembuh. Kalau nilai baik lebih besar daripada nilai buruknya, maka baik gak dia? Baik. Tetapi dia ada di dalam diri manusia itu. Maka inilah ya, kau harus tahankan ketika kau melawan dirimu sendiri. Melawan ego, melawan pikiran buruk, melawan masalah yang kau akan digoda kesabaranmu. Itu harus kau lawan luar biasa. Jangan mengeluh, jangan sambat. Ketika kau sambat, berarti kau punya alasan ya akan Tuhanmu. Itu enggak boleh ya. Dan ketika kau mengeluh, berarti kau tidak punya kesabaran. Gak usah mengeluh, gak usah sambat. Enggak ada alasan ya. Ikuti saja ya. Kau dimusuhi orang, ikuti saja. Makanya saya paling enak itu ya, yang enggak pakai baju takwo ya. Pakai celana pendek atau pakai training, tidur di lantai, enak, nggak beban. Karena apa? Ketika kau mulai naik, dihormati orang, dikagumi orang, biasanya dadamu, emosimu, egomu akan naik. Itu bahaya pol. Mending kau dianggap orang biasa saja, dihina orang, nggak apa-apa daripada kau dipuji orang. Hati-hati. Hati-hati dengan senioritas ya. Dan sebagainya, hati-hati ya. Mending kau dikenal orang baru yang biasa saja. Makanya saya senang ya, dimusuhi orang, saya difitnah orang ya, saya bantu share itu. Ya, saya dibilang kafir, oh iya saya kafir, loh enak toh? Oh ini sesat ini, oh iya ini aliran sesat, loh enak toh? Bengong saya musuhi. Jangkrik, aku tuh doang sumpah emosi, lah kok suwante, iya saya sesat, iya saya kafir loh. Loh itu jualan agama. Iya saya jualan agama loh. Enak toh? Budek kok ini jangkrik itu apa dong? Loh, kalau saya debat, saya emosi, gak ada habisnya toh? Buang-buang energi. Oh enak toh? Saya bantu viralkan, saya ini kafir, sesat, kemudian syirik, dibilang orang Hindu, kemudian jualan agama. Tak bantu share itu. Viralkan ya, viralkan loh. Enak toh? Katanya guru kita itu dipecat. Saya share ya. Saya pun kata dipecat, saya share. Tapi lama-lama orang akan mengerti di mana yang berkualitas, di mana yang full power. Mereka yang fitnah karena apa? Panik gitu. Secara kualitas dia nggak sejajaran kita, jauh di bawah standar. Maka dia menyerahnya ke status quo.
legalitas, surat dan sebagainya. Itu kita lewati, ya. Seorang yang telah sampai, mana Bu Wati? Dari Balikpapan ke Surabaya, telah sampai sini, perlu nggak nanya orang ke Surabaya naik apa? Perlu nggak? Berapa lama perlu nggak? Kalau orang ngasih saran, Bu Wati naik kereta api aja, perlu nggak? Sudah nggak perlu, udah sampai, ya. Yang butuh pendapat, saran, yang butuh diskusi adalah mereka yang belum sampai. Nah kalau yang sudah sampai diberi saran perlu nggak? Dikata-kata orang perlu nggak? Gak perlu, aku sampai bro. Ya elah ya. Aduh. Yang perlu debat siapa? Yang belum sampai. Yang sudah sampai perlu debat nggak? Nah contoh begini. Saya ini minum ya, ini ya. Enak air putihnya. Ada orang, Masya Allah, itu alkohol diminum. Air putih. Masya Allah, itu Sprite. Masya Allah, itu apa? Mereka debat, itu misal saya minum alkohol, itu minum Sprite. Air putih saya tak minum. Mereka debat, gak ngurus tak tinggal, gendeng kabeh wong iki ya. Loh mereka gak praktek loh, kok debat. Berarti gak ngerti yang debat itu gak. Aku minum air putih, kon gak tak kandani, gak percaya. Ya wes aku lapor tak reken itu. Betul gak? Yang telah sampai dimensinya gak perlu debat, gak perlu tanya jawab. Dimusuhi orang boleh gak? Boleh. Di sentimennya orang? Boleh. Dipinta orang? Boleh. Tapi kami sudah sampai masalahnya. Nah, jadi gini ya. Jadi merubah dirimu adalah kau harus menggandeng Allah Ta'ala. Ini ya. Nah ini ya. Nah, ini dia ya. Ini dia ya. Jadi dari dimensi duniamu ya, kau harus menggandeng gelombang Allah ya. Yang seperti tadi kemarin ya, kipas angin ya, kalau bisa nyala harus menggandeng listrik. Betul enggak? Nah cara menggandeng listrik apa? Ya colokan sama terminal listrik, betul? Nah demikian juga sholatmu, ibadahmu, doamu dan sebagainya harus menggandeng Allah. Caranya apa? Dapatkan gelombangnya, colokan kepada gurumu. Ya di balik gurumu ada gelombang nur Allah. Maka nyambung gak itu? Nyambung. Ya, jadi kau harus merubah nasib takdirmu yang jelek-jelek ya, dengan cara menyambungkan kepada Allah lewat gurumu. Caranya apa? Bakti sama gurumu, samakan frekuensi dan gelombang. Kemudian ya, tekniknya ya, rabito dan sebagainya ya. Kontrolnya ke rohani ya, bukan ke akal ya. Bukan di sini lagi ya, tapi di kolbu ya. Sudah tahu caranya ya? Sudah tahu semua ya. Kemudian kau harus mati-matian melawan dirimu. Kalau kau sendiri gak melawan dirimu, kira-kira Allah ikut gak? Gak ngikut. Nah itu dia ya. Selama kau itu tidak memenangkan dirimu yang di dalam dirimu, membuka jalannya, ya Allah gak ada jalan untuk ke situ ya. Nah jadi kau harus merubah dirimu dulu ya. Niat dulu, mati-matian dulu. Allahnya ngikut. Karena Allah bukan sulapan. Allah itu kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Kausalitas apa? Sebab akibat. Kalau kau berusaha, dia pun ngikut. Makanya berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Ya. Selangkah kau datang kepadaku, 10 langkah aku mendekatimu. Urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu. Ya jelas ya? Itu dulu sehingga Allah berkenan menguatkan usahamu dan sebagainya. Dan potensi akan menguat ya. Akhirnya apa? Jika nurnya di dalam diri membesar, masalahmu itu menjadi kecil. Makin besar nurmu, masalahmu makin kecil. Lama-lama hilang dengan dirinya. Dulu orang yang dibayar pertama kali ya. Nah masalahnya pertama apa? Gak langsung bahagia, jangan salah ya. Kau masuk tarekat, awalnya kau akan ketemu pembersihan. Sakit gak pembersihan itu? Kain ya, kalau dibersihkan direndam air campurin suhu panas ya itu. Dikucek-kucek peras, rendam. Sakit gak itu? Terakhirnya dijemur, disetrika ya. Nah itulah gambar pembersihan. Pertama kau masuk tarekat ini kau akan dibersihkan. Swakit.
Kemudian ya, setelah itu baru kau rasakan kebahagiaan. Nah, dibersihkan itu sebetulnya apa? Kau dibersihkan dari karmamu, kesalahanmu. Beruntung kau dibersihkan di dunia. Kau mengalami neraka di dunia. Lah coba orang lain. Di dunia dia senang-senang memang, tapi ujungnya apa? Ketemu pembersihan. Emplokon kono neraka ning akhirat. Emplok kono, ya. Cek sorone itu. Kita enak. Mengalami neraka di mana? Di dunia. Baca ayatnya. Orang-orang beriman itu akan merasakan neraka dalam beberapa hari saja. Baca di Quran kalau nggak percaya. Tetapi orang-orang kafir, dunia dirasakan menjadi surga baginya. Tapi begitu mati, neraka. Enak ya? Kalau prosesnya lewat neraka, lewati saja. Sakit, nggak dilawan ya? Ya udah sakit. Ujungnya nggak ada masalah kok ya. Sakit ada ujungnya nggak? Ada ujungnya, ada habisnya ya? Ada habisnya. Begitu kau mati semuanya hilang. Jangankan mati, kau tidur hilang nggak sakitmu? Ya. Hilang. Lu ngono tok. Neraka itu apa sih? Lu ngono tok ya. Kalau berserta dengan Allah Subhanahu wa taala, neraka pun padam. Maka enggak usah khawatir ya. Pasti yang di awal-awal penderitaan, dengan penyakit, dengan rezeki yang berkurang, masalah ya. Kadang masalah rumah tangga, dimusuhi orang, enggak apa-apa. Iku asine cuman ngono tok ya. Ngono tok. Nek mari piye? Ya mari. Kayak Mr. Temel. Ana gambaran wong loro gak ini ya? Ana gambar wong susah gak nih ya? Di museum orang banyak gak saya? Tapi ada gambar orang susah gak coba? Gak ada ya? Blas ya? Gembira gak saya? Gembira. Nah, kalau gak gembira pasti tertekan. Kamu ngomong jancuk, picek mata masu ya, betul ya? Tuh, orang gembira merdeka pol ya. Gak mikiri mangan loh, mangannya teko dhewe loh. Iya. Saya cuma ngurusi urusan Tuhan. Tuhan yang ngurusi urusan saya. Tiba-tiba pagi-pagi sudah ada timun mas di meja. Ada teh, ada pisang goreng. Cek enak rek. Loh, gak bahaya teh ya. Ya enggak? Cek enak ya. Hidup saya pagi-pagi kemudian jam 8 olahraga. Ya enggak loh? Ya, yang lainnya masih olahraga, kan nggak sempat ya. Kalau bisa olahraga, sehat ya. Kalau datang-datang, pun minumnya apa? Nah, nanti bikin es jus ya. Padahal musuhnya banyak nggak? Banyak sekali, tapi indah, damai, sentosa. Gak ono masalah. Karena apa? Masalah telah aku hilangkan dari diriku sendiri. Masalah itu kalau kau masukkan ke mindsetmu, terhipnosis, maka masalah itu ada. Tapi kalau masalah itu saya dimusuhi, berapa banyak ulama dunia itu, kiai dunia, tetangga-tetangga saya yang sirik-sirik itu ya, yang fitnah sana sini. Bagi saya mereka tidak ada, maka saya nggak beban. Saya pakai celana pendek kemana-mana santai ya. Saya pakai baju topi miring gini boleh nggak? Boleh. Pakai jenggot palsu boleh nggak? Boleh. Hidung pesek pakai kacamata gini boleh nggak? Boleh. Saya enakku ya. Loh, enak toh? Hidup saya enakku sendiri ya. Enak ya? Enak pol ya. Mau seperti ini? Wajib ya, nanti ya harus bahagia ya. Kau harus temukan surga saat di dunia ya. Bersama Mr. Tem ya. Alah. Masalahmu nggak ada, lewat ya. Asal kau ikuti rukun syaratnya, metodologinya. Nggak usah khawatir ya. Jadi metodologi itu apa sih? Bukan lagi pendapat, bukan saran, bukan keyakinan, tapi hukum pasti. Rumusnya pasti, ayo bilang ya. Rumusnya pasti. Hukumnya pasti. Variabelnya pasti. Parameternya pasti. Katalisnya pasti. Teorinya pasti. Resultantenya pasti. Nah, pasti apa? Gak ono lawane, bro. Gitu. Gak ono lawane ya. Mas bisa time ini menang gak? Menang. Ini. Menang. Kabeh menang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.